Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Muhammad Firgi Pradana Putra, NIT 2130641 dari Prodi Teknologi Mekanika Bergerak Tepian ASC. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing, serta yang saya hormati Bapak atau Ibu moderator. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan paparan tugas akhir yang berisikan pendahuluan, studi literatur, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang berjudul Analisa Pengaruh Variasi Media Pendingin pada Perlakuan Panas terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro Baja Karbon Rendah. Pemilihan judul ini saya gunakan karena pada sebuah karbon rendah ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat kecil dibandingkan karbon tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sebuah treatment yang mana supaya kekerasan itu meningkat, yaitu dengan cara heat treatment, dan memvariasikan atau menilai beberapa sampel sebuah media pendingin. Langsung saja, untuk pendahuluan saya, setiap logam mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti sifat fisik, mekanis, dan kimia. Maka diperlukan suatu penanganan khusus agar setiap elemen-elemen logam tersebut dapat digunakan sesuai yang diinginkan. Kemudian, selain daripada unsur utama Fe dan C, ini bisa dipadukan dengan unsur lain seperti krom, nikel, dan lainnya. Dan untuk mendapatkan sifat mekanik seperti yang diinginkan, perlunya ada sebuah proses treatment atau proses khusus di mana ada sebuah tempering atau pemanasan, kemudian eh, penahanan beberapa saat di pemanasan tersebut, kemudian didinginkan pada media pendingin. Kali ini saya menggunakan media pendingin air hujan, udara, oli SA40, dan balon radiator. Rumusan masalah yang saya gunakan yang pertama yaitu mengetahui tingkat kekerasan pada setiap media pendingin yang digunakan, kemudian pengaruh media pendingin terhadap bentuk dan struktur mikro baja karbon rendah. Adapun maksud tujuan daripada penelitian ini yaitu yang pertama, menilai tingkat kekerasan variasi media pendingin, kemudian menganalisis bentuk dan struktur baja telah dilakukan treatment. Kali ini ada beberapa batasan masalah. Yang pertama, media pendingin yang digunakan hanya air hujan, udara, radio turbulen, serta oli SAE40. Kemudian hanya menggunakan pengujian Rockwell, hardness test, dan mesin uji struktur mikro. Ada manfaat penelitian ini ya, pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai treatment baja, kemudian mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan selama melaksanakan pendidikan di PPI Madiun, kemudian sebagai inovasi baru dalam perkembangan ilmu bahan logam perkeretaapian, kemudian berpartisipasi dalam pengembangan inovasi ilmu pengetahuan, serta yang terakhir memenuhi persyaratan dalam kelulusan program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Penelitian terdahulu yang saya gunakan yang pertama yaitu dari Hayati tahun 2012 tentang pengaruh suhu tempering terhadap kekerasan, kekuatan tarik, dan struktur mikro pada baja K460. Kemudian yang kedua yaitu dari Alois 1985 tentang bahan-bahan alami atau logam yang diubah wujud melalui proses fisika dan kimia. Dan yang terakhir dari Nuraini ETAL 1996 tentang pengaruh suhu dan media pendingin terhadap perubahan kekerasan dan struktur mikro pada pelakuan panas HLMG2. Nah, untuk penelitian saya dengan penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan. Yang pertama, dari segi media pendingin ini berbeda. Yang saya gunakan ini menggunakan udara, oli SA40, kemudian coolant radiator, dan yang terakhir yaitu udara ataupun eh, yang tadi. Untuk studi literatur yang saya gunakan ini baja ada beberapa macam. Yang pertama baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Yang mana baja ini memiliki pengertian yang mana digunakan untuk eh, sebuah standar, yang mana baja ini adalah sebuah dasar daripada besinya itu sendiri. Kemudian untuk karbon ini adalah
berfungsi sebagai paduan utamanya. Untuk paduan karbon ini digunakan atau berfungsi sebagai unsur pengeras dalam struktur baja. Adapun manfaat ataupun kandungannya dalam karbon rendah ini yaitu sebagai baja profil, kemudian kawat, dan struktur rangka. Untuk kandungannya 0,3 sampai 0,6%. Untuk baja karbon sedang ini digunakan sebagai perkakas, potong, terus maksudnya rel kereta api, terus piston atau torak dan sebagainya. Untuk kandungannya 0,3 sampai 0,6%, dan untuk yang tadi 0, baja karbon rendah maksudnya 0,3%. Untuk baja karbon tinggi ini kandungannya 0,6 sampai 1,4%, yang mana digunakan untuk peralatan yang harus tahan gesekan. Biasanya digunakan seperti pahat inset, kemudian ada bor, mata bor. Ada studi literatur yang kedua yaitu ada di fasa, yang mana memudahkan untuk pemilihan temperatur yang sesuai untuk setiap proses perlakuan panas, baik itu annealing, normalizing, maupun proses pengerasan yang lainnya. Di sini terdapat beberapa warna yang mana bisa menentukan temperatur serta kondisi daripada perlit, cementit, austenit, ataupun yang lainnya. Pelakuan panas ataupun heat treatment sendiri merupakan suatu proses pemanasan di mana pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat fisik logam tersebut. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan kuat tarik, kemudian kekerasan, keuletan, serta menghilangkan tekanan internal atau internal stres, dan menghaluskan ukuran butir-butir kristal. Untuk faktor-faktornya yaitu ada pemanasan, kemudian penahan waktu, terus pendinginan, dan yang terakhir yaitu suhu atmosfer atau lingkungan. Untuk pengujian kali ini saya menggunakan Rockwell Furnace Test, di mana untuk sistemnya itu spesimen didekatkan dengan interior dan bisa melihat hasilnya. Untuk standar yang saya gunakan yaitu DIN 50103. Kelebihannya Rockwell test ini yaitu dapat digunakan sebagai bahan yang sangat keras, dapat dipakai untuk batu gerinda sampai plastik, dan yang terakhir cocok untuk semua material yang keras dan lunak. Kekurangan dari pengujian ini yaitu tingkat ketelitian yang rendah, sehingga untuk ukurannya itu bisa bervariasi tergantung bahannya sendiri atau medianya. Kemudian tidak stabil apabila terkena gonjangan. Jadi harus ditempatkan di permukaan yang datar dan terhindar dari benturan. Adapun mesin untuk uji struktur mikro yaitu menggunakan mikroskop dengan bantuan komputer, yang mana dapat melihat ukuran dan bentuk butir, kemudian distribusi fasa terdapat dalam material khususnya logam, kemudian pengotorannya terdapat dalam material. Adapun bentuk-bentuk fasa dalam yang bisa dilihat yaitu verlit, cementit, perlit, martensit, dan austenit. Yang mana verlit ini bersifat lunak, ulet, kemudian untuk martensit ini berbentuk jarum-jarum halus yang mana bersifat keras dan keras. Diagram model yang saya gunakan ini, yang pertama dari proses mulai, kemudian identifikasi masalah, yang mana menemukan masalah-masalah di lapangan, kemudian studi literatur dari literatur jurnal, kemudian buku, dan yang lainnya. Kemudian penyiapan spesimen dan media pendingin, yang mana menyiapkan alat dan bahannya. Dan untuk data primer dan sekunder yang saya gunakan, data primer ini ada air hujan, kemudian oli SA40, kemudian udara dan coolant radiator. Adapun untuk data sekunder ini menggunakan jurnal ataupun pengumpulan datanya ini menggunakan jurnal atau buku-buku. Kemudian bisa meliputi spesifik teknis dari baja karbon rendah serta faktor-faktor pengaruh tingkat di media temperatur 950 derajat sampai dengan menggunakan pendinginan selama 30 menit. Untuk metode penelitian kali ini, saya menggunakan media pendingin coolant radiator
kemudian air hujan, oli SA40, dan udara yang mana mempunyai spesimen untuk komposisinya baja kapur rendah ini sebagai berikut. Kemudian adalah ini alat-alat untuk penggunaan heat treatment serta pengujiannya. Ini ada oven atau pemanas, kemudian amplas, kemudian pengujian Rockwell, kemudian mikroskop untuk pengujian mikrostruktur. Untuk pengujiannya yaitu yang pertama spesimen dipanaskan terlebih dahulu, setelah sampai titik kritis sekitar 950 derajat, kemudian didinginkan langsung dengan media pendingin yang berbeda ini. Kalau sudah ditahan selama 30 menit, setelah itu diamplas sampai permukaannya, sampai karat-karat itu menghilang dan rata. Kemudian diuji dengan cara nyalakan terlebih dahulu mesinnya dengan tombol power di bagian belakang, kemudian eh, letakkan spesimen, lalu putar spindle ini sampai spesimen ini menyentuh daripada indentor. Kemudian tunggu sampai display ini berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, lalu tekan tombol start, akan muncul hasil daripada proses kekerasannya ataupun hasil dari kekerasan. Setelah itu bisa langsung untuk uji struktur mikro pada mikroskop dengan bantuan komputer. Adapun hasil pembahasannya yaitu sebelum melakukan treatment atau pemanasan, spesimen ini mendapat rata-rata kekerasan 27,5 dengan load 100 kgV. Untuk uji mikronya ini permukaannya didapat lebih banyak kristal perlit dibandingkan perlit. Kemudian setelah pemanasan dan didinginkan oleh air hujan atau air, didapat kekerasan 34,15 Hz dan didominasi oleh martensit untuk struktur permukaannya. Untuk pengujian dengan media pendingin oli SAE40 didapat rata-rata kekerasan 28,85 Hz dengan struktur mikro, yang mana ada perlit dan perlit didominasi dengan perlit, perlit ini kecil-kecil. Kemudian dengan media pendingin udara didapat hasil 14 HRC, ini sangat kecil, di mana terdapat perlit dan perlit dengan didominasi perlit. Ini membuktikan bahwa udara ini sangat kecil untuk pengerasannya karena lambat proses pendinginannya. Adapun kesimpulannya dapat ditarik yaitu spesimen baja sebelum dilakukan pemanasan ini rata-rata pengerasannya 27,5 Hz, dan setelah dilakukan heat treatment dan pendinginan langsung dapat hasil air hujan 34,15, oli SAE 28,85, udara 14 Hz, dan cooler radiator. Dapat disimpulkan untuk pendinginan cooler radiator ini tertinggi kekerasannya dan terkecil adalah udara. Mengapa air hujan dan oli ini tadi untuk struktur mikronya perlit dan pelit ini sama, namun untuk oli SAE ini lebih kecil karena oli SAE ini lebih lambat proses pendinginannya, sehingga air hujan ini lebih dingin daripada oli SAE. Untuk struktur mikro pada baja karbon rendah ini terbentuk apabila perlit dan pelit ini kemudian dengan media pendingin air hujan dan cooler radiator terbentuk adalah martensit. Kemudian untuk spesimen dengan media pendingin udara terbentuk perlit dan pelit. Untuk spesimen dengan media oli terbentuk perlit dan pelit juga. Tapi yang saya sampaikan tadi sama, yaitu mengalami pendinginan spesimen yang mengalami pendinginan dengan media pendingin udara dan tanpa pelakuan, maka spesimen dengan media pendingin oli lebih keras. Ini terjadi karena media pendingin oli lebih cepat dibandingkan dengan media udara ataupun air hujan. Oke, selesai. Terima kasih atas presentasi yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mohon arahan dari Bapak atau Ibu penguji. Terima kasih atas arahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.